Mereka ukur semuanya dengan kekuasaan, mereka ukur semuanya dengan pangkat dan jabatan, mereka ukur dengan harta kekayaan, fisik yang mereka lihat. Makanya mudah sekali kalau sudah berkaitan dengan pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, mudah sekali dijangkiti penyakit sombong, penyakit membanggakan diri, penyakit meninggikan diri. Aku yang lebih tinggi, aku yang lebih hebat, aku. Mudah sekali dihinggapi penyakit sombong. Makanya hati-hati, jaga iman kita, rawat iman kita. Kesuksesan apapun yang kita raih, cita-cita apapun yang kita capai, itu semua berkat rahmat dari Allah. Bahkan kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan surga oleh Allah, kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Itu bukan karena amal kebaikan kita, itu semua karena rahmat dari Allah. Ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu zama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu talilul li qalbi jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Empat dua. Hah? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansa'na min ba'dihim qurunan akharin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajlaha wa ma
يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian, ansa'na, memunculkan siapa Allah, min ba'dihim, dari setelah mereka, kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Kaum apa namanya? Kaumnya apa namanya? Kaum Ad. Kurunan akhirin, kurunan, umat-umat kaum-kaum akhirin yang lain. Jadi terus begitu. Dari kaum yang terdahulu diganti dengan kaum berikutnya. Dengan pergantian kaum juga diutus para nabi yang seterusnya. Ma tasbiqu min ummatin, dan perlu kita ingat, ma tasbiqu min ummatin ajalah, tidak mendahului min ummatin, dari suatu umat, dari satu umat, ajalah, ajalnya, wa ma yastakhirun, dan juga tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, ditangguhkan. Jadi kalau urusan ajal itu pas, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa mendahului, tidak bisa ditangguhkan. Kalau sudah waktunya pas. Dan ajal ini pasti datang, karena setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya kita tidak usah meminta untuk cepat dimatikan, diwafatkan kepada Allah. Jangan terburu-buru, karena persiapan kita masih belum ada. Bahkan persiapan kita lebih banyak kemaksiatannya, amal-amal kita lebih banyak amal keburukannya. Jadi tidak usah terburu-buru minta kepada Allah untuk segera diwafatkan.
sama juga dalam urusan apapun pasti ada ajalnya, karena itu nempel kepada manusia, yang mana manusia juga ada batas waktunya. Tugas kita hanyalah berusaha, tugas kita hanyalah berikhtiar. Yang menentukan Allah. Jadi kewajiban kita manusia hanyalah berusaha, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang menentukan Allah. Dalam apapun, dalam hal apapun, dalam usaha kita, usaha kita untuk menghidupi keluarga kita, itu ada ajalnya, ada waktunya. Kapan waktunya kita disukseskan oleh Allah, kapan waktunya kita dibangkrutkan oleh Allah, ada waktunya semua. Makanya kita, tugas kita berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh. Hasilnya Allah yang tentukan. Dalam berdakwah juga sama seperti itu. Tugasnya para ulama, para kiai hanya menyampaikan, berdakwah, mengajak umatnya Kanjeng Nabi untuk kembali ke jalannya Allah, mengajak umatnya Kanjeng Nabi yang jauh untuk mendekat kepada Allah. Hasilnya Allah yang tentukan. Diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk itu haknya Allah. Tugas kita para ulama, para kiai hanya menyampaikan saja. Kemudian arsalna, mengutus siapa Allah, rusulana, kepada para rasulnya, tataro, berturut-turut, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kaumnya. Kullama ja'a ummatar rasuluha, setiap datang ummatan pada umat, rasuluha, rasulnya, apa yang terjadi? Kadzabuhu, mendustakan mereka kepada rasulnya. Dan ini sudah sunnatud dakwah. Ada yang terima, ada yang nolak, ada yang mau, ada yang ingkar. Itu sudah sunnatud dakwah, sunnah dalam berdakwah. Makanya dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ini pelajaran bagi kita, para ulama, para kiai, dalam membimbing umatnya Kanjeng Nabi. Jangan sampai ada kata putus asa. Jangan sampai ada kamus, di dalam kamus kita kata putus asa. Itulah sunnatud dakwah. Ada yang percaya, ada yang ingkar, ada yang mau, ada yang mendustakan. Itu sudah biasa dialami oleh para rasul, para nabi, dan juga pasti akan dialami oleh pewaris dari para rasul dan para nabi, yaitu ulama. Tatkala mereka berdakwah, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau, ada yang lari, ada yang terima, ada yang menolak. Itulah,
dakwah. Fa'atba'na ba'dahum ba'dan, maka mengikutkan siapa Allah, ba'dahum ba'dan, sebagian mereka dengan sebagian. Dalam hal apa? Kebinasaan. Terus silih berganti. Setiap ada yang mendustakan, dibinasakan. Wa ja'alnahum, dan menjadikan siapa Allah kepada mereka yang mendustakan ini, yang dibinasakan ini oleh Allah, ahadis, cerita, perbincangan, sejarah, bahwa perjuangan dari para nabi, para rasul terdahulu juga sama dirasakan sampai sekarang, sama-sama didustakan oleh umatnya, oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Dan itu menjadi sejarah, menjadi kisah yang bisa dijadikan ibrah dalam berdakwah. Bagi mereka yang mendustakan kebenaran, maka Allah akan silih berganti, akan membinasakan mereka yang mendustakan. Fabu'dan, maka tambah jauh dari pertolongannya Allah, tambah jauh dari petunjuknya Allah, tambah jauh dari rahmatnya Allah, tambah jauh. Akhirnya kebinasaan bagi mereka. Siapa mereka ini? Liqaumil la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman mereka. Makanya hati-hati dengan keimanan kita. Keimanan kita ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dijaga, jangan sampai hilang keimanan kita dari dalam dada kita. Dirawat. Iman inilah yang menentukan ibadah-ibadah kita. Tanpa iman, ibadah-ibadah kita akan sia-sia. Kita umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik ini, melakukan hal apapun berlandaskan keimanan. Makanya kita diberi gelar sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Makanya kita diberi gelar sebaik-baiknya umat oleh Allah, yang dilahirkan ke atas dunia ini, yang dimunculkan oleh Allah dalam kehidupan ini, karena kita mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Semua itu dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Bagi yang tidak beriman, akan jauh mereka, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari pertolongannya Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Bagi mereka yang tidak beriman, na'udzubillah. Tsumma arsalna, kemudian mengutus siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Musa. Wa ma arsalna Musa wa akhahu Harun. Kemudian Allah mengutus kepada Kanjeng Nabi Musa
dan kepada saudara kandungnya Kanjeng Nabi Musa yaitu Harun, yaitu Kanjeng Nabi Harun alaihi salam. Bi ayatina, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah, wa sultanin mubin, dengan kekuatan yang dari Allah, mubin yang nyata. Jadi Allah mengutus Kanjeng Nabi Musa ini dengan 9 mukjizat yang luar biasa, dengan kekuatan yang nyata dari Allah, ditampakkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuatannya dinyatakan oleh Allah. Diutus kepada siapa Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun ini? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, raja Mesir yang bernama Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesar Fir'aun. Fastakbaru, namun apa yang terjadi? Fastakbaru, maka menyombongkan diri mereka. Wa kanu, dan ada mereka kauman alin, kaum yang suka meninggikan dirinya sendiri. Jadi hati-hati, karena mereka berkuasa, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang luas, mudah sekali untuk menyombongkan dirinya dan meninggikan dirinya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi Fir'aun zaman now. Jangan sampai kita menjadi pembesar-pembesar Fir'aun zaman now. Tatkala diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, diberi kekuasaan yang luas oleh Allah, fastakbaru, maka sombong kita. Wa kanu qauman alim, dan jangan sampai kita meninggikan diri kita kemudian menganggap orang lain rendah. Inilah ciri-cirinya orang yang ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya penyakit, yaitu penyakit sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Secara nyata hidupnya kaya raya, secara nyata pangkat jabatannya tinggi, secara nyata hartanya melimpah, secara nyata pengaruhnya luas. Mudah sekali di dalam jiwa orang-orang yang seperti itu dihinggapi penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit alim, meninggikan dirinya, merendahkan orang lain. Faqalu, maka berkata Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya, anu'minu libasaraini mithlina. Apa perkataan mereka? Anu'minu, apakah kami akan beriman, libasaraini, kepada dua manusia, mithlina, yang semisal kami, yang sama seperti kami. Wa qaumuhuma, dan sedangkan kaumnya, pengikutnya, masyarakatnya, lana, pada kami, abidun, menjadi budak-budak kami. Ya itulah ciri-cirinya orang yang sombong dan selalu meninggikan dirinya. Pasti mereka selalu merendahkan dan merendahkan orang lain.
Kanjeng Nabi Musa beserta Kanjeng Nabi Harun direndahkan oleh mereka, dihinakan oleh mereka. Ngapain kita beriman kepada dua orang yang sama seperti kita, sama-sama makan nasi, sama-sama minum, walaupun dengan mukjizat, bahkan 9 mukjizat yang dibuktikan oleh Allah menjadi mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, mereka tetap merendahkan keduanya, Kanjeng Nabi Musa beserta saudaranya Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Gimana tidak merendahkan? Masyarakatnya menjadi budak-budaknya Fir'aun, menjadi pembantu-pembantunya Fir'aun. Mereka ukur semuanya dengan kekuasaan, mereka ukur semuanya dengan pangkat dan jabatan, mereka ukur dengan harta kekayaan, fisik yang mereka lihat. Makanya mudah sekali kalau sudah berkaitan dengan pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, mudah sekali dijangkiti penyakit sombong, penyakit membanggakan diri, penyakit meninggikan diri. Aku yang lebih tinggi, aku yang lebih hebat, aku. Mudah sekali dihinggapi penyakit sombong. Makanya hati-hati, jaga iman kita, rawat iman kita. Kesuksesan apapun yang kita raih, cita-cita apapun yang kita capai, itu semua berkat rahmat dari Allah. Bahkan kelak di yaumil kiamah kita dimasukkan surga oleh Allah, kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Itu bukan karena amal kebaikan kita, itu semua karena rahmat dari Allah. Itulah iman. Makanya iman kita harus tetap dijaga, tetap dirawat. Jangan sampai setelah kita mempunyai semuanya, pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, kemudian kita dihinggapi penyakit yang namanya sombong, dihinggapi penyakit meninggikan diri kita. Hati-hati. Fakadzabuhuma, maka mereka Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya, fakadzabuhuma, maka mendustakan mereka huma, kepada Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Wa kanu, dan ada mereka minal muhlakin, dari kelompok yang dibinasakan oleh Allah. Jadi kita harus terus berusaha, berikhtiar. Apa yang menjadi pekerjaan kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, diiringi dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Urusan hasil Allah yang tentukan. Makanya jangan sampai kita dihinggapi penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit meninggikan diri kita, ujub, takabur, ria. Hati-hati, itu semua contoh-contoh dari penyakit hati yang harus kita waspadai. Apabila menghinggapi hati kita, secepatnya kita kembali kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah,
diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghapus, menghilangkan penyakit hati dari dalam dada kita. Karena apabila di dalam hati kita ada satu titik saja dari penyakit hati, dari sombong, maka kita tidak layak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga itu lambang kebahagiaan kita di dunia. Sedangkan surga itu lambang keselamatan kita di dunia. Sedangkan surga itu lambang kehidupan, kedamaian kita di dunia. Makanya jangan sampai ada setitik rasa sombong di dalam jiwa kita, karena itu tidak akan melayakkan diri kita untuk dibahagiakan oleh Allah, untuk diselamatkan oleh Allah, untuk hidup damai oleh Allah. Makanya kita harus terus berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, introspeksi diri setiap hari. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia sehingga kita lalai dari introspeksi diri kita. Kalau kita lalai dari introspeksi kita, maka kita akan mudah dihinggapi penyakit-penyakit hati, di antaranya penyakit sombong dan penyakit meninggikan diri kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.